Kita masuk ke pembahasan yang pertama, perilaku manusia di dunia maya atau netnografi. Nah, pada era baru digital ini kita banyak sekali sudah kita mengalami perubahan yang tentunya kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Karena seperti kata Yuval Noah Harari dalam 21 Lesson bahwa yang lebih bahaya daripada eksploitasi dibanding abad 20 lalu, yaitu di abad 21 ini adalah irrelevansi, yaitu kondisi di mana kita tidak relevan lagi dengan perkembangan eksponensial yang dihadapi manusia dewasa ini. Nah, misalnya kita mendapati media cetak sudah berganti menjadi media online atau bahkan sosial media, kemudian kuliah luring digantikan oleh kuliah daring atau webinar seperti sekarang ini, atau transportasi konvensional kita dulu dapati juga sekarang sudah banyak berguguran, dan hotel misalnya juga dalam buku Disruption-nya Renal Kasali sudah banyak terdisrupsi oleh Traveloka atau aplikasi-aplikasi serupa lainnya, misalnya Agoda dan sebagainya. Nah, sebenarnya banyak lagi contoh-contoh yang berupaya untuk merubah tatanan masyarakat lama ke masyarakat yang baru, atau apa yang oleh Renal Kasali dalam bukunya sebut sebagai grid shifting. Nah, begitupun dengan budaya masyarakat kita atau perilaku kita. Jika dulu kita mengenal adanya etnografi, maka sekarang berubah menjadi netnografi. Jadi netnografi, kata Bayu Indra Pratama dalam bukunya yang berjudul Netnografi, adalah perilaku masyarakat atau perilaku manusia di dalam dunia internet. Nah, apa saja tipologi masyarakat online, atau apa saja tipe atau karakteristik dari masyarakat online? Nah, kita dapat membaginya berdasarkan aplikasi. Misalnya ada masyarakat yang lebih concern pada mailing list, walaupun ini sudah jamak ditinggalkan. Mailing list itu populer pada transisi milenium dari tahun 99 menuju abad baru, yaitu abad 21. Nah, kita tahu juga bahwa mailing list inilah yang kemudian digunakan oleh para aktivis kita untuk menyatukan gerakan yang kemudian kita kenal sebagai gerakan reformasi. Mungkin kita pernah berpikir gimana caranya menghubungkan antara mahasiswa Makassar, mahasiswa Sumatera, mahasiswa Jawa, kemudian untuk menduduki gedung DPR. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai mailing list. Nah, jadi mahasiswa itu saling bertukar gagasan di platform mailing list. Nah, ada juga masyarakat online yang lebih concern pada blog, misalnya kayak Kompasiana, Blogger, Press, dan citizen journalism lainnya. Nah, ada juga internet forum, wikis itu ya kayak Wikipedia atau platform serupa lainnya yang mana para kontributor dapat melakukan penyuntingan di dalam website tersebut. Permainan online kita dapati banyak sekali, gaming yang sekarang sudah lebih mutakhir, bahkan sudah menjadi sebuah pekerjaan tersendiri gitu. Apalagi kalau kita melihat bagaimana pundi-pundi hadiah yang dihasilkan oleh pertandingan game, sehingga game ini salah satu penopang ekonomi kreatif di abad 21. Itu pula dengan aplikasi chatting. Nah, chatting kita lihat ada WhatsApp, ada Line, ada Telegram dan sebagainya. Walaupun tidak memiliki perbedaan yang signifikan, tetapi antara satu platform dengan platform lainnya tentunya memiliki orientasi yang berbeda-beda. Kita ambil contoh misalnya WhatsApp yang merupakan anak perusahaan dari Facebook, tentunya mengemban misi atau paradigma dari induk perusahaannya, dalam hal ini Facebook yang sekarang berubah nama menjadi Meta. Nah, begitupun dengan aplikasi yang berbentuk video, itu juga merupakan tipologi dari masyarakat online, dan tentunya yang paling terakhir dan yang paling jamak adalah social media. Nah, fokus pembahasan kita pada hari ini adalah bagaimana perilaku masyarakat specifically di social media. Nah, di perilaku kita di dalam dunia online itu dapat kita teliti, misalnya kalau kita mengacu pada penelitian netnografi ini, pada 3 aspek, yaitu penelitian netnografi di sosial media, penelitian netnografi di blog, dan penelitian netnografi di wikis. Tetapi yang perlu kita pahami juga, ternyata kita dapat melakukan auto riset, dalam artian melakukan penelitian terhadap perilaku kita sendiri di dalam dunia online, specifically di sosial media. Misalnya, contoh yang paling sederhana ketika kita memeriksa pengaturan durasi layar kita setiap hari. Nanti saya akan kasih datanya betapa masyarakat Indonesia menurut data We Are Social itu mengonsumsi 8 jam 51 menit setiap harinya di depan layar mereka. Misalnya kalau teman-teman menggunakan perangkat Apple, teman-teman akan mendapati laporan harian, mingguan, bahkan sampai bulanan terhadap durasi layar Anda. Durasi layar itu adalah waktu yang kita habiskan di sosial media. Ini bisa menjadi basis penelitian kita sendiri bahwa kita sangat gandrung dalam bersosial media. Nah, pertanyaan kemudian, apa yang dapat kita lakukan? Nah, Cal Newport dalam bukunya Digital Minimalism menyarankan bagaimana kita meminimalisir penggunaan perangkat digital untuk memaksimalisir makna hidup yang kita dapatkan di luar dari penggunaan sosial media itu sendiri.